antaranya Ustaz Ibn Khair, anak dari ibu kita Ustaz Khairuddin, juga yang baru saja keluar kagak petang katanya dia mulutnya Ustaz Hasan, istri dia mau bakar apa kalau di luar katanya gitu ya. Orang tua kita Bapak Haji Mustaqim juga yang hadir, para tokoh yang antaranya Bapak Ketua MK kita, Ibu RW, Ibu RT yang mewakili semuanya, Bapak Ibu hadirin, para remaja, adik-adik tanpa terkecuali. Alhamdulillah malam hari ini kita dikasih cuaca yang terang sehingga insya Allah Bapak Ibu hadirin kuat duduk di sini sampai jam 11. Bapak Ibu nggak pada betah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tema nih yang katanya masjid dijadikan awal pendidikan, sebenarnya kita nih rata-rata di Bapak Ibu hadirin ada yang sudah puluhan tahun ikut acara maulid. Benar Bapak Ibu hadirin ya? Betul ya? Iya. Bapak-bapak udah berapa tahun maulid? Baru kemarin. Ibu-ibu udah sering maulid ya? Iya. Iya. Kan kalau udah sering itu biasanya dia jago. Ya. Kayak bisa nih Bapak Ibu hadirin, kalau udah sering makan biar lampu mati, kira-kira salah gak tuh masuknya? Gak kan ya? Gak bakal gitu kan ya? Pasti perlu. Karena udah sering gitu ya. Kayak ibu-ibu tuh duit 100.000 sama yang mirip-mirip dia udah paham karena sering pegang gitu. Nah pertanyaannya nih saya Bapak Ibu hadirin, sebelum kita masuk ke materi, ini acara namanya maulid ya, maulidan, mauludan, muludan apa mulutan namanya? Hah? Ada 4 nih, ada maulidan, mauludan, muludan, sama mulutan. Kira-kira yang benar 1, 2, 3, 4? Hah? Nanti kalau saya tanya lagi kira-kira bisa jawab. Maulid itu kata dasarnya apaan ya? Kan maulid bahasa Arab apa bahasa Cibubur? Bahasa Arab ya. Berarti ada kata dasarnya ya. Ada 4 nih Bapak Ibu hadirin. Ya ini ilmu tapi sambil santai lah kita sebagai mukadimah. Tadi ada 4 tuh. Yang pertama maulidan, yang kedua mauludan, yang ketiga muludan, yang keempat mulutan. Yang benar 2, yang salah 2 Bapak Ibu hadirin. Kita kasih bocoran nih ya. Iya. Yang pertama maulidan, itu bentuk kata kerjanya walada yaitu waladan maulidan, artinya kelahiran. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin ulang tahun bikin selamatan namanya maulidan secara bahasa, artinya kelahiran. Yang kedua mauludan atau mauludun, artinya orang yang dilahirkan. Jadi kalau kita bilang maulidan artinya kelahiran. Kalau Nabi berarti kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mauludan berarti peristiwa dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 yang benar nih Bapak Ibu hadirin ya. Maulidan sama mau. Yang ketiga, yang tadi benar apa salah? Ya, gak ada jawab, tertidur kayaknya. Yang ketiga berarti benar apa salah? Muludan itu biasanya emak-emak yang udah 60 tahun ke atas. Mau kemana nih? Muludan katanya gitu tuh ya. Lidahnya udah susah, dikerok pakai insulan sapi udah nggak bisa gitu ya. Maka ngomongnya muludan gitu ya. Sebenarnya katanya mauludan, cuma susah nyebutnya jadi muludan. Dan yang lebih salah lagi ini bocah ditanya, lo apa yang habis mulutan? Karena apa? Mulut disumpel ketang katanya gitu. Ini tadi snacknya ada ketanya gitu? Ada tuh, coba kan mulutan jadi gitu.
Jadi kita malam ini merayakan mauludan atau mulutan. Berarti kalau cuma dua, yang keempat tuh mulutan jadi makan katanya. Ya, jadi buat nih Bapak Ibu hadirin, maulidan Rasul atau maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita masuk ke materi ini. Jadi kalau kita lihat judulnya, meladani Rasulullah SAW dalam menghidupkan masjid sebagai pusat pendidikan Islam. Jadi kalau kita simpelkannya Bapak Ibu hadirin, ada dua kata inti dari judulnya. Yang pertama masjid, dan yang kedua sebagai pusat pendidikan Islam. Ya, tidak betul. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita akan berbicara paling nggak dua kata nih Bapak Ibu hadirin. Yang pertama masjid, yang kedua pusat pendidikan kaum muslimin. Berarti kalau kita ngomongin masjid, taruhlah kita bicara setengah jam, pendidikan setengah jam, jadi total berapa jam Bapak Ibu hadirin? Kuatnya kira-kira? Ya, cuma 2 orang, berarti nggak perlu segitu lama-lama. Kalau bapak-bapak antar malam ada bola nggak kira-kira? Nggak ada ya, nggak ada jadwalnya. Kalau nonton bola sejam kurang apa kurang? Udah kelar apa belum tuh? Minimal berapa menit? 1,5 jam. Kuat itu kuat nonton. Kalau Pak matanya ngantuk tidur apa bikin kopi? Jam 2 malam tuh Bapak Ibu hadirin, lakinya ibu tuh kalau nonton bola jam 2 malam dia tidur padahal jam 11. Itu jam 2 bangun apa kagak kira-kira? Bangun. Kalau ngantuk matanya dia tidurin lagi apa bikin kopi? Bikin kopi. Terus masak mie gak kira-kira? Masak mie. Buat apaan? Nonton bola. Dibela-bela sekalipun kan besok pagi kerja nggak nih. Barcelona ya gitu, dibela-belain. Ibu-ibu tuh kalau nonton sinetron setengah jam kurang apa kurang? Kurang. Nonton TV cukupnya berapa jam? Kalau sejam langsung dimatiin, kira-kira kesel gak? Tuh. Berarti orang sini sama orang sebelah sono, sebelah jalan gitu ya. Sekarang saya tanya nih, kalau bapak-bapak antar malam jam 3 tuh udah bangun, wakernya udah dibunyiin, itu sholat tahajud apa tidur lagi? Ibu-ibu tuh kalau jam 3 bangun tidur lagi apa sholat tahajud? Tidur lagi. Katanya subuh masih lah. Lah kan tahajud, Allah juga nggak tahu, gua ngantuk katanya gitu. Giliran ibadah aja dirinya dieman-eman, giliran dunia semangat. Itu kita tuh potongannya Bapak Ibu hadirin, yang tiap hari minta sama Allah, doanya apa kira-kira? Saya udah tahu banget Bapak Ibu hadirin, ini doanya paling ujung-ujungnya duit, itu kan ya. Mau doanya panjang kayak gimana juga tetap ujungnya ya Allah kasih duit. Sholat duha doanya apa? Duit. Kalau duitnya masih di langit, turunin. Kalau di bumi, keluarin. Serem banget ya kayak gitu ya. Ibu lagi doa tuh sholat duha, minta duit dikeluarin, langsung ubinnya pecah, keluar duit, kira-kira diambil apa kabur? Kalau jauh deketin, kalau kotor bersihin. Duit mulu tuh, yang tiap hari statusnya puyeng, sakit segala macam. Nggak pernah tuh kita lihat di status WA-nya tulisannya alhamdulillah. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kaum perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak nih punya istri cantik, tinggi semampai,
hidungnya mancung, matanya biru, rambutnya panjang, nggak ada rambutnya botak, kira-kira mau apa kagak? Hah? Nggak ada rambutnya, emang dari kecil nggak ada numbuh rambutnya, kira-kira mau apa kagak bapak? Cantik, bener mau nih. Berarti rambut mahal ya bapak ibu hadirin. Jangan dikit-dikit ngeluh, nggak punya duit ngeluh, lakinya nggak kerja ngeluh. Padahal seluruh tubuhnya tuh dibelong dalamannya nih, ginjalnya, lambungnya, levernya tuh. Kalau besok pagi nih bapak ibu hadirin ada yang datang ke rumah nawarin, Bu mau gak nih duit 2 miliar, ibu mau? Mau ya? Besok nih datang misalnya Bu RT, ini ada orang mau ngasih 2 miliar, mau gak ibu? Mau. Cuman ditukar sama ginjal atau mau kira-kira? Hah? Berarti ginjal kita mahal kan bapak ibu hadirin? Mahal, jangan kebanyakan ngeluh. Ini tubuh kita udah luar biasa mahalnya. Tinggal kita ibadah, kerja yang benar, insya Allah rezekinya ketemu. Nah kita masukkan nih masjid. Kenapa sih masjid itu penting bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat berhubungan dengan Maulid kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca tuh di kitab sirahnya Ibnu Hisham. Beliau ulama abad kedua Hijriah, kurang lebih 12 abad yang lalu jawab. Dia mengarang sebuah kitab sirah namanya dikenal dengan Sirah Ibnu Hisham. 2 jilid tebal bapak ibu hadirin. 1 jilid itu kurang lebih halamannya 570 halaman. Berarti kalau 2 jilid ada ke 1000 tuh. Tebal gak tuh? Itu kisah dari Nabi kita SAW, dia nasabnya, lahirnya sampai wafat tuh. Yang kemudian para ulama kita meringkas sirah yang begitu tebal yang tadi. Kita kan jarang boro-boro baca ya, punya aja kagak kan bapak ibu ya. Iya, maka dijadiin nama ulama kita, mulai dari Al-Barzanji, dari Syaraful Anam, dari Syibdul Duror, dibikin tuh kisah Nabi dari lahir sampai wafat cuma dalam bentuk sastra supaya enak didengar. Cuman masalahnya kita kayak gini hari kagak tahu artinya. Jadi udah pokoknya kalau dengar maulid kayaknya udah oke deh segala macam gitu. Tapi udah bagusan semending gitu ya. Ngerti kagak ngerti yang penting dengerin kan itu. Nah iya. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kata Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya dari sahabat Urwah bin Zubair, dia dari Abdurrahman bin Umair, dia berkata dia cerita nih gimana datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah itu bapak ibu hadirin. Yang Nabi itu di Mekah dizalimi, disakitin oleh orang-orang kampungnya sendiri. Yang mereka itu mengenal Nabi kejujurannya itu bapak ibu hadirin Allah. Bukan orang jelek, Nabi dari kecil terkenal dengan kejujuran yang amin. Tapi ketika dia menyebarkan dakwah Islam, orang yang pertama memusuhinya adalah orang kampungnya, bahkan keluarganya. Bahkan nama pamannya diabadikan Allah di dalam surat Al-Lahab. Itu pamannya yang harusnya bangga ketika ponakannya jadi seorang nabi, justru pamannya adalah orang yang paling membenci Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama istrinya tuh Hindun, kalau Nabi mau jalan dakwah dikasih batu, dikasih duri jalan-jalannya tuh. Jadi laki bini bener cocok nih, cocok dua-duanya penghuni neraka berdasarkan nas Al-Quran. Saya selanaron dan Allah yang bilang ke keduanya tuh laki bini yang jahat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipastikan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Allah kasih pertolongan nih bapak ibu hadirin, mulai orang-orang dari Yathrib, kampung Yathrib yang sekarang kita namanya Madinah. Dia datang ke musim haji, kemudian bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bacakan Quran, Nabi dakwakan, ayo orang-orang manusia ikutin saya, tolong saya, bantu saya. Maka akhirnya orang-orang Ansor itu masuk Islam satu persatu bapak ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sifatus Safar, la yabqa dawun min daril ansar illa wa fi muslimin dzikr Islam. Gak ada satu rumah pun, gak ada satu kampung
pun kecuali di situ ada orang Islam yang menampakkan keislamannya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sampai akhirnya perintah Allah turun kepada Nabi kita untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah itu pindah, ajaran itu meninggalkan. Maka orang-orang Ansor yang tadi sudah melakukan musyawarah, emang lu betah tidur Pak, Tom, Bang, kita tinggal enak-enakan di sini, Nabi lagi dicaci, lagi dihina, disakiti orang Mekah. Pokoknya kita minta Nabi datang ke sini. Maka kata dia tuh hadatsani rijalun min qaumin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdurrahman bin Umair nih Bapak Ibu hadirin, maka bercerita tuh tokoh-tokoh dari Bani Umair, berikan cerita kepada kami dulu nih, kita nih orang-orang tua kita ketika menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Kunna idza shalaina subha kharajna ila hadratil haram." Kami dulu ketika selesai sholat subuh nih Bapak Ibu hadirin, mereka keluar ke depan rumahnya ke tanah lapang yang begitu panas. Kalau kita yang pernah umroh Bapak Ibu hadirin, kita tahu gimana tuh panasnya se-Arab Saudi. Mau Mekah mau Madinah, kalau udah panas lebih panas dari ibu. Bahkan haji kemarin sampai 50 derajat. Bahkan sebagian mereka yang meninggal atau tidak. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansor saat itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini kita berkaitan dengan pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Ya. Maka mereka tawakafna bidudumi Rasulullah SAW. Kamu udah merasa nih kayaknya Nabi dikit lagi sampai. Zaman dulu Bapak Ibu dari belum ada handphone. Jadi kalau mau datang nggak bisa telepon, nggak bisa hubungin. Zaman dulu mau benar-benar ngandelin perhitungan. Jadi kalau dari Mekah ke Madinah saat itu sebulan, maka ketika Nabi dikabarkan bulan itu dia datang, maka di bulan selalu nyampe. Bapak Ibu hadirin, Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia, dia punya kitab manasik haji sekitar tahun 40-an. Dia tuh ngarang saat itu dari Mekah ke Madinah perjalanan 8 hari Bapak Ibu hadirin. Kalau kita sekarang kan cuma 8 jam paling ya, 8 hari saat itu. Tahun 40 belum lama dari kita. Maka mereka menunggu tuh nanti di rumah Rasulullah SAW. Kami tungguin Nabi SAW. Nah, Nabroha, kita nggak bergeser, pokoknya hari Senin nih kayaknya Nabi datang, kita tungguin. La yang dimana hatta syamsu, tidak mengalahkan kita kecuali panasnya matahari. Jadi kalau mereka itu datang pagi, ada naungan pohon, ada naungan rumah, mereka tungguin pada baris menunggu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketika bayangan itu mulai hilang, berarti hari mulai panas, dasar menabung di tanah. Kami masuk lagi ke rumah, oh kayaknya Nabi belum datang. Besok begitu lagi Bapak Ibu hadirin, Nabi sholat subuh keluar lagi ke tanah lapang. Ditungguin lagi, mungkin Nabi hari ini datang, tapi begitu lagi Nabi datang. Hampir mungkin 3 hari mereka menunggu. Mereka sudah masuk ke rumahnya karena hari yang sudah panas. Tiba-tiba beliau mengikuti Rasulullah SAW. Hari yang ketika itu Nabi sampai ke kota Madinah yang dikabarkan hari Senin, maka mereka sedang di dalam rumah. Bahkan awal man ra'ahu rajulun minal Yahudi, yang pertama melihat tuh Bapak Ibu hadirin kedatangan Nabi dari jauh dari Mekah, yang dizalimi, yang disakiti oleh orang Mekah sendiri, saudaranya, tetangganya, teman-temannya. Yang pertama melihat dia sampai ke kota Madinah saat itu adalah orang laki-laki dari Yahudi. Yang orang Yahudi ini sudah tahu kerjaan orang Ansor yang tiap hari dia menunggu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas sorah bi'ana sautihi, kemudian orang Yahudi tadi ngomong dengan suaranya yang lantang, ya Bani Qaina, ada jaddukum qad jaa, wahai orang-orang Ansor, ini kakek kalian yaitu Nabi kita Muhammad SAW telah datang. Maka keluar orang-orang Ansor ke Bapak Ibu hadirin menyambut Nabi kita Muhammad SAW dengan gegap gempita yang dalam sebagian riwayat itu kemudian dikumandangkan tola'al badru alaih min taniyatil wajibah syukru. Telah terbit bulan purnama. Nabi saking indahnya Bapak Ibu hadirin, itu diibaratkan purnama yang begitu terang, bukan mukanya bolong-bolong, kan bulan bolong ya, enggak, ini mah cahaya yang begitu indah. Maka fakharajna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami akhirnya keluar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong. Nabi sedang istirahat di bawah pohon kurma.
betapa payahnya lelahnya Nabi kita Muhammad SAW, yang mereka memperjuangkan agama ini, yang sampai ke Cibubur, yang sampai nanti di hari kiamat mereka itu Nabi SAW enggak mau masuk surga sebelum umatnya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kemudian istirahat di bawah pohon kurma bersama sahabat yang setia, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu jebolan masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti insyaallah kita ngomong sedikit. Maka wa'asarna alam nakun nara Rasulullah SAW. Kata sahabat tadi yang cerita, sebagian besar kita itu belum pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maklum Bapak Ibu hadirin, saat itu belum ada handphone, belum ada WhatsApp, Facebook, IG dan sebagainya. Jadi mereka kenal di Mekah itu ada seorang Nabi, tapi mukanya kayak gimana mereka nggak kegambar, karena emang belum pernah melihat Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka nggak bisa kebedain mana itu Abu Bakar, mana itu Nabi SAW, karena umurnya beda setahun tuaan Nabi dibanding Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan akhirnya mereka nungguin manusia turun berbondong-bondong mendekati kedua orang tadi, itu Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya hadza radilu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Bakr Allahu biridaihi. Sampai akhirnya mereka tahu gimana tentu yang mana Nabi dan mana sahabatnya. Maka ketika bayangan itu mulai hilang, hari mulai panas, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia bangun, kemudian dilaungi Nabi dengan selendangnya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu. Ini bentuk begitu cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad. Maka jangan ikutin Bapak Ibu hadirin, saya pesannya di sini di mimbar, jangan ikutin. Ada orang yang nanti ngaku dia Islam, ngaku dia cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kerjaannya mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kalau kita tuh kalau tarawih orang kampung, Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita disuruh masih Bilal berbaca radhiyallahu anhu. Cuman karena yang baca bocah aki-aki yang suaranya kagak jelas, ini jadi teriakan doang gitu ya, gitu. Padahal itu radhiyallahu anhu, itu sejarahnya kata Ustaz Salim Abdillah, dia nanya kepada kakeknya yang masih keturunan Keraton Jogja, ini Bah, ini kenapa di kampung kita kok ada gini-ginian? Itu kata dia tuh, dulu ketika Islam sampai ke Indonesia ada yang nebeng yang namanya Syiah. Bukan si B, bukan si C, Syiah nih Bapak Ibu hadirin ya. Yang dia itu dohirnya sama kayak kita, suka sama kita amalannya, tapi dia di situ menyebabkan virus-virus yang dia bilang Abu Bakar finnar, Umar finnar, Aisyah finnar, semuanya di nerakanya Allah. Kira-kira orang kayak gini benar apa kagak? Maka untuk musir orang-orang itu Bapak Ibu hadirin, supaya tahu ini masjidnya orang ahlu sunnah, dibacain dah tuh Khalifatul Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, kita sebut radhiyallahu. Gua bukan kayak lu, gua mah kalau sahabat pokoknya radhiyallahu an. Ada salahnya manusia, tapi tetap mereka itu orang yang dipilih Allah untuk membela Nabi kita Muhammad. Jadi Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah kita lahir jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh masanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Bapak Ibu hadirin pernah mimpi ketemu Nabi? Belum ya? Sama mas saya berarti belum gitu ya. Tapi percaya sama Nabi? Dari mana tahu percaya ada Nabi? Emang ada fotonya? Hah? Gak ada. Itu namanya iman Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah berandai-andai Bapak Ibu hadirin, enaknya kita hidup di zaman Nabi, dia sahabat, belum tentu. Bisa jadi kita di barisannya Abu Jahal. Mau bilang kita pengen kan itu lah. Iya, kita nggak kuat sahabat itu Bapak Ibu hadirin. Kalau nggak punya baju, beneran nggak punya baju. Kalau ibu-ibu kan bilang nggak punya baju, padahal ada berapa lemari ibu? Pak, nggak punya kondangan, nggak punya baju, padahal baju berapa lemari Pak? Ada 2 lemari itu.
Kalau nggak makan, sahabat benar-benar nggak makan. Sahabat Nabi itu hasil pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjidnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang yang inti Nabi SAW kemanapun, masuk Islamnya belakangan. Dia itu kalau kerjanya serabutan, tiap malam kadang keluar dia tuh diganjel perutnya pakai batu saking laparnya nggak dapat makanan. Kita pernah gitu waktu ini, enggak kan? Kita masih susah-susahnya masih makan nggak? Masih zaman COVID aja makannya 2 kali atau 4 kali? Hah? Padahal lagi kagak kerja nggak punya duit, makannya kurang kok makin banyak. Makin banyak. Ya Allah. Allah Maha Ngasih rezeki Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi tinggal aqama fi Bani Adin Amr yaumal Isnain wa yaumal Thulatsa wa yaumal Arbi'a wa yaumal Khamis wa assasa masjidah. Ini intinya nih Bapak Ibu rahmat Allah. Maka ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah, ke tempat yang namanya Kuba, yang sekarang kita tahu namanya Masjid, yang Nabi itu setiap hari Sabtu datang ke Masjid Kuba yang warnanya putih, tidak Bapak Ibu ya. Itu kita disunahkan ziarah ke Masjid Kuba. Itu yang pertama dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke kota Madinah. Setelah Nabi singgah hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis 4 hari, maka di hari Kamis Nabi bikin fondasi untuk pendirian Masjid Kuba. Tentunya masjid zaman Nabi sangat sederhana Bapak Ibu. Kalau kayak sekarang megahan itu ya. Ya zaman Nabi itu masjidnya cuman batu-batu disusun, atapnya kalau kita pakai kelaras daun kelapa, cuma daun format, yang sampai ketika hujan lebat Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu lantainya masjid Nabi itu penuh dengan air sehingga Nabi sujud tidak terpenuh dengan air. Kita alhamdulillah udah ubin karpet lagi ya, ada AC-nya tuh. Kalau mau musola itu mah kebangetan kira-kira. Masa nanti ke musola Bapak Ibu hadirin nunggu nanti dipaksain kan itu ya. Maksudnya dipaksain apa tuh? Di foto. Gitu jangan sampai gitu Bapak Ibu hadirin ya. Kalau di rumah gak apa-apa ada di rumah, nah emang Nabi gak nyuruh banget untuk ke musola ke masjid. Tapi kalau mereka mau jangan dilarang Bapak-bapak tuh ya. Kita bismillah nah Bapak Ibu hadirin, gak usah malu, gak usah ragu kita datang ke musola ke masjid, gak usah. Dan juga orang yang udah biasa ke musola ke masjid jangan iseng ya Bapak Ibu hadirin ya. Ada yang belum pernah ke musola datang baru nyampe pintu tumbenan lo, ya Allah. Besok balik lagi apa kagak tuh? Ya Allah, bisa berantem gitu. Hujan lagi pas hujan, pantesan ada si anu hujan gitu ya Allah tuh. Jangan, justru orang-orang yang baru kita sambut, kita deketin, kita motivasi. Kenapa? Karena kita pengen di surga ramai kayak begini. Coba di surga Bapak Ibu berdua laki sama begini, enak apa kagak? Kagak ada orang yang berdua kan gak enak di surga tuh. Nah kita kembali. Maka tuh Nabi pertama datang ke kota Madinah, sampai di kampung yang namanya Kuba, yang dibangun pasar apa masjid? Masjid. Yang dibangun kantor apa masjid? Yang dibangun supermarket apa masjid? Berarti penting gak masjid? Penting. Kalau penting berarti dirawat apa dibiarin? Dirawatnya diapain? Kalau cuman dirawat doang, rumah tuh Bapak Ibu, rumah cakepan kagak ditinggalin, kira-kira ambruk gak? Ambruk. Maka musola masjid ini yang dulu kalau orang kita nih dari kecil tahu ini dulu musola kecil banget ya. Padahal pinggir jalan gede tapi kecil gak tuh? Kecil, wudhunya di situ kan ya, kalau udah duduk 10 orang aja udah sempit ya. Karena alhamdulillah 2 lantai, ada AC-nya, ada kipasnya, nyaman gak tuh? Nyaman. Kira-kira tambah kuat gak dikir di sini nih? Tambah kuat. Dikir dari maghrib sampai subuh. Bapak-bapak masih ada yang hobi mancing. Nunjuk aja nggak dosa. Mancing mubah, kagak dosa. Ya, kecuali kalau gara-gara mancing ini nggak dinafkahin, sholat kagak, baru dosa tuh. Mancing itu mubah. Kira-kira yang doyan mancing itu kalau cuma sejam cukup apa kagak? Dari pagi sampai sore kan ya? Ya kalau lapar dia inget apa lupa tuh? Lupa. Ibu-ibu nih yang senang main handphone, yang senang nonton sinetron, kalau cuma sejam cukup gak kira-kira main handphone?
Padahal cuma WA sama temennya cuma WK doang, agak penting gitu ya, kan lama banget. Yang pertama ketika bangun tidur Bapak Ibu hadirin, itu yang dibaca doa bangun tidur atau megang handphone? Ya Allah. Orang yang kayak gini tiap hari ngeluh, tapi bangun tidur yang nikmat Allah kagak bersyukur sama Allah. Kalau mau tidur baca doa apa kagak? Apa doanya? Allahumma barik lana. Ya Allah, gimana kita mau dekat sama Allah? Gimana kita mencinta sama Rasulullah? Gimana mau ditolong sama Allah kalau kita nginget awalnya malas? Orang kalau sering ingat, Bapak Ibu hadirin, nanti kita susah ditolong nggak? Tapi kalau kita nggak pernah ke rumah tiba-tiba minta duit dikasih apa kagak? Lu siapa? Nah kita sama Allah datangnya kalau pas lagi puyeng doang. Lagi belum gajian, cicilan baju seragam udah ditagih ya ibu ya? Iya. Terus kredit belum bayar, anak belum bayaran sekolah, rumah pada bocor. Kalau udah kayak gitu kira-kira yang diingat Allah apa Allah? Pak udah wudhu gelar sejadah ngapain? Sholat dan minta ya Allah duit. Kata Allah kalau orang Allah tuh orang ibu lu kemarin kemana aja? Giliran susah baru ngadep tuh ya Allah. Jangan begitu Bapak Ibu. Ingat Allah baik senang maupun susah. Kalau ingat Allah lagi senang lagi susah pasti ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh yang dibangun masjid tujuannya apa? Untuk nyetrum kita tuh. Nyetrum iman kita, nyetrum ilmu kita, nyetrum akhlak kita, hubungan kita dengan manusia di masjid. Kenapa? Karena di situ diingat-ingat nama Allah. Ada masjid yang isinya dangdutan, ada gak? Nggak ada. Masjid kalau kagak sholat, ngaji, zikir, baca tuh kita kesetrum kalau di situ. Yang tadi masalahnya banyak banget, tapi ketika masuk masjid tenang gak Bapak hadirin? Tenang kan? Tenang. Nih, sama bini lagi diomelin di rumah. Kira-kira tempat paling aman di mana? Di masjid. Makanya ibu hati-hati itu jamaah. Kalau bapak-bapak sering ke masjid berarti lagi banyak masalah tuh. Makanya ke masjid itu. Dan saking tenangnya masjid majelis ilmu Bapak Ibu hadirin, kita lihat kalau hari Jumat itu pada khusyuk gak tuh? Khusyuk kan? Kenapa? Tenang. Orang nggak bakal bisa tidur kalau pikirannya nggak. Kalau puyeng dia nggak bisa tidur. Tapi kalau dia tenang akan tidur. Khotib baru assalamualaikum sinyalnya udah hilang. Sampai komat kagak bangun. Ya. Pasti bangunin sama temennya di bawah. Masya Allah. Banyak cakep banget belum ketiduran atau gitu. Ada di sini Bapak orangnya kayak gitu. Ada kayak di sini? Nggak ada, kagak datang. Ibu-ibu tuh, kalau ngajian ibu kayak maulid atau ngajian kira-kira tenang nggak ibu? Tenang. Ntar pulang puyeng lagi kan? Nah makanya pulang-pulang ngajian aja gitu, biar tenang terus. Ya, tuh Nabi SAW bangun masjid. Kemudian Nabi keluar hari Jumat Bapak Ibu hadirin, sampai ke Bani Salim bin Amr. Nabi ketemu hari Jumat, Nabi sholat Jumat di situ. Dibikin lagi masjid buat sholat Jumat. Sampai akhirnya terus Nabi berjalan. Setiap kabilah, setiap kepala suku nawarin, Nabi bawa untanya ke Al-Quswa Bapak Ibu hadirin. Untanya ini Al-Quswa. Kata orang-orang, ya Rasulullah sini singgah, rumah saya tinggal, rumah saya aja. Pokoknya makanan, fasilitas segala macam, udah tinggal enak aja tuh. Kata Nabi SAW, biarin onta saya, biarin aja, karena ini diperintahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus 1, 2, 3 rumah orang-orang kaya dilewatin, sampai akhirnya Nabi ditunjukkan Allah di rumah sahabat Nabi yang sangat sederhana, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi sedikit di situ Bapak Ibu hadirin, kemudian ontanya berhenti di satu tanah, yang bilang ini nih yang nanti akan kita bikin masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi Bapak Ibu hadirin. Apalagi nih kalau nama Nabi, Mas, udah berapa tuh? Dalam sehari Nabi bangun berapa masjid?
Satu baru datang di Kuba, tadi Bani Salim 2 ini di Madinah. Udah 3 masjid Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maka kemudian Nabi fa'amara an yubna masjidan. Maka kata Nabi ini tanahnya dibikin masjid di sini. Fa'amila fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi turun tangan langsung Bapak Ibu hadirin. Ini pemimpin sejati Bapak Ibu hadirin. Nggak cuma ngomong, nggak cuma nunjuk-nunjuk, Nabi langsung angkat-angkat batu, bantuin para sahabat, ridhoibul muslimin, agar Nabi menyemangati para sahabat sampai mereka itu menyemangati dirinya tuh. Kalau sekarang kayak ya tuh dalam tentara dia ngomong tuh ya, lain qa'adna wan nabiyyu ya'malu badaka minna amalul mudallilu. Kalau kita nih duduk-duduk doang nggak bantu, sedangkan Nabi itu angkat-angkat batu, maka kita orang yang sesat, orang yang nggak benar amal seperti itu. Jadi malu kalau pemimpinnya kerja, rakyatnya bawaannya nggak kerja, malu gak kira-kira? Malu. Polisi, tentara, karyawan, kalau nggak ada bosnya di depan masjid, dia mantap aja di sono. Coba pemimpinnya jam 11 Jumatan dari depan, pada datang nggak kira-kira dia? Pada datang. Kenapa? Ada pemimpinnya. Maka pemimpin yang soleh sangat penting Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Tuh, akhirnya Nabi bangun dengan para sahabat masjid sambil bersenang lagi la Aisyah illa asyal akhirah Allahumma rahmil ansar al muhajirat. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Di dunia seenak apapun Bapak Ibu hadirin, ya Bapak Ibu hadirin, seenak apapun makan di dunia sampai mana enaknya? Nyampe tenggorokan masih enak gak kira-kira? Enggak, besok jadi apa? Itu kalau makan yang paling mahal besoknya jadi emas apa jadi apa? Baju itu baju yang paling cakep 5 tahun 10 tahun masih dipakai jadi toko. Motor mobil paling mahal 10 tahun masih dipakai perongsokan. Harta yang hakikat kata Nabi Bapak Ibu Allah 3. Harta dunia itu yang kita miliki, yang di rekeningnya 0 ada 12, 15, ada 100, itu bukan duit kita Bapak Ibu hadirin. Ibu-ibu punya gelang banyak kan? Banyak. Kalau banyak, banyak. Itu kalau nggak diinfakin nanti ibu meninggal, kira-kira buat apa malakinya ya? Buat istri baru. Bapak-bapak yang duitnya banyak, ketika meninggal itu duitnya buat siapa? Harta yang hakikat itu kata Nabi 3, 2 yang akan hancur, yang kita makan akhirnya jadi kotor, yang kita pakai akhirnya jadi rongsokan atau jadi toko. Tapi yang kekal itu Bapak Ibu hadirin, yang kita masukkan ke kotak infak musola al-ikhlas, itu nanti pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke Geraha Cijantung Bapak Ibu hadirin bawa duit 100.000 kurang apa kurang? Kurang. Ke pasar Cibubur 100.000 kurang apa kurang? Kurang. Kalau ke musola ikhlas 100.000 kurang apa kegedean? Sama juga orang Solo berarti ya gitu ya. Bapak-bapak nih, ada yang ngecerek Jumat, duitnya ada yang merah 150, 20, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, yang masuk yang mana? 1.000. Karena udah ngaji alasannya kenapa 1.000? Karena itu yang ikhlas terima Allah. Iyalah kalau 1.000 mau gak ikhlas kebangetan gitu ya. WC aja Bapak Ibu hadirin, kalau kita tuh perjalanan pulang kampung ke Jawa, ke toilet bayarnya berapa? Kalau nggak ada kembalinya suruh kencing lagi gak? Ya Allah. Buat sorga keragunan sekarang berapa masuk? 10.000 ya? 10.000. Enteng apa enteng? Enteng. Kalau kotak infak al-ikhlas 10.000 enteng apa berat? Berat juga tuh ya. Padahal ragunan mau lihat apa? Mau lihat monyet 10.000 dibela-belain, mau ke sorga 2.000 aja bel. Ada orangnya? Ya tahu. Nah tuh. Jadi masjid penting gak Bapak Ibu hadirin? Penting. Musola penting gak? Penting. Nah sekarang output dari musola masjid itu Buya Hamka cerita dalam buku beliau Kenang-kenangan itu sepertinya ada tradisi di daerah Sumatera Barat atau mungkin di Cibubur, saya juga masih kecil ngalamin. Anak-anak muda nih yang kayak gini tanggung-tanggung SMP, SD, SMA itu nggak ada yang tidurnya di rumah. Tidurnya di mana? Di surau, di masjid. Dari situ udah ditanamkan kecintaan kepada
Janganlah dia tidur beres, tapi nanti dia mikir, nanti di masjid lampunya kurang, kagak nyala. Dia mikir gak kira-kira? Karena dia tinggal di situ, biar mau nyaman, akhirnya biar listriknya gimana segala macam, WC-nya gimana, AC-nya gimana, dipikirin tuh. Itu yang diterapkan oleh saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kampung yang namanya Jogokarian. Pernah ke sono? Ya. Itu kata Ustaz Salim Abdillah, itu Jogokarian. Itu kan samping dengan kerapian pondok besar dan Kiai itu. Di samping Jogokarian itu adalah markas basisnya PKI. Tahun-tahun 60-an, 50-an itu PKI di situ. Mereka ada panggung di situ, ketoprak yang kalau bikin panggungnya di dunia rabine Gusti Allah, kawinnya Gusti Allah. Itu menghina banget. Tapi mereka dakwahi pelan-pelan, diajak anak-anak ini pada tidur di masjid, kerjain tugas soal di masjid segala macam. Sekarang mereka udah sukses keluar negeri mana-mana. Mereka infakkan ke masjidnya yang dulu dia merasa berjasa, merasa utang jasa kepada masjidnya. Sampai gini hari masjidnya biasa aja, nggak gede-gede banget. Tapi makmur gak tuh? Duitnya banyak kan? Kalau orang mau infak di sono zamannya tuh pada antri anak-anak muda ditawarin, Pak ada yang mau nukerin gitu. Jadi orang mau infak ditawarin duitnya 50-100 doang gitu. Buat masuk gitu. Jadi panitia atau DKM pada capek hitungnya. Juga dia senang senyumnya lebar gitu. Ya biru, di merah gitu. Kalau yang 2.000 kesel ya kira-kira. Dan kalau kita sholat di sana tuh orang-orang keluar ketika ajan tuh dari kampung-kampung naik sepeda yang jalan penuh itu masjid Wakil Wadin. Memang butuh waktu yang lama, butuh kesadaran yang banyak, butuh juga bantuan yang banyak. Tapi nggak mustahil. Itu yang dulunya basis merah PKI, sekarang kita lihat jadi contoh masjid yang dimakmurkan di negeri Indonesia. Bahkan sampai ke London di Inggris jadi contoh. Ini makmurnya insya Allah hakiki, bukan karena disuplai sama makanan. Kalau yang suplai sama makanan nggak apa-apa, bagus. Akhir zaman kan itu ya. Tapi kalau nanti udah nggak ada makanan, kira-kira masih pada datang nggak? Tuh, pentingnya masih tadi. Nah, untuk kita tahu bagaimana Islam melakukan pusat pendidikan kaum muslimin, kita lihat aja outputnya. Kita lihat ini sekolahan yang keluar dari situ jadi orang apa kagak. Ini kampus yang keluar dari situ orang sukses apa enggak. Maka kita lihat outputnya. Kalau banyak yang sukses berarti sekolahnya bagus gak tuh? Bagus. Universitasnya bagus gak tuh? Nah, Universitasnya Nabi, Masjid Nabawi yang Nabi gembleng para sahabat itu yang kita kenal 4 tokoh besarnya yang kita sebut Khulafaur Rasyidin. 4 tokoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang digembleng sama Nabi. Di situ diajarkan yang pertama dalam Islam yang harus diajarkan kepada anak-anak kita di Bapak Ibu hadirin, bukan matematika, bukan bahasa Inggris, bukan fisika, bukan. Kita kenalin siapa Tuhannya, yakni Allah, siapa nabinya, keluarganya, baru ajarin pelajaran yang lain. Kenapa? Orang Indonesia bukan sedikit orang pintar, tapi negara kita sampai gini hari kira-kira yang miskin banyak apa banyak? Kenapa? Bukan karena orang pintar tapi enggak. Kenapa? Karena yang pertama ditanamkan harus takut dulu kepada Allah, cinta kepada Rasul. Baru dia pintar, dia akan cinta kepada Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar orang tua yang sangat dermawan, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah, pemimpin, presiden, panglima perang, yang jangankan manusia, setan aja takut sama Umar. Bapak Ibu hadirin, kalau Umar di dalam gang sini samping, setan situ dia minggir kalau sana muter jauh. Saking lanjutnya. Pernah dia itu ngirim surat kepada jin penunggu sungai Nil, dikasih surat doang, takut jinnya langsung ngalir lagi sungainya itu. Kita kalau dikasih surat jin kira-kira takut apa takut? Kita yang takut tuh. Sayyidina Utsman bin Affan, seorang pengusaha yang sukses yang hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib, dia disebut pintunya ilmu, yang ilmu diambil dari Syiah. Dia juga seorang pejuang yang luar biasa. Terus Islam didasari oleh Nabi di tonggaknya tuh di kota Mekah 23 tahun kemudian menyebar hampir ke 2/3 dunia, sehingga terakhir kita dapati negara Islam yang menguasai begitu banyak negeri, itu kekhilafan Turki Utsmani. Kenapa? Itu dari pendidikan Nabi SAW yang dilakukan di mana pendidikannya? Di masjid.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ada satu saya kutip ulama Islam ketika Eropa saat itu lagi gelap-gelapnya. Mereka para ilmuwan itu ditangkap-tangkapin, dibunuh-bunuhin. Tapi Islam saat itu di dinasti Abbasiyah di Baghdad itu keilmuan dijadikan rujukan luar biasa. Khalifah-khalifahnya kalau udah ilmu disupport segala macam. Ulama ahli itu gak usah pakai kerja, udah lo kerjanya teliti aja. Tuh Bapak Ibu hadirin, kalau guru sekarang suruh udah pokoknya ngerti aja, ngajar aja yang benar. Tiap bulan 10 juta pada mau jadi guru gak kira-kira? Mau kan ya? Nah mau. Sekarang guru sekolahnya mahal, kuliahnya mahal, gajinya gede apa kecil? Kecil. Mendingan jadi artis dangdut sekali nyanyi di sawah banyak gak? Iya, makanya begitu. Ya. Nah, kita kembali Bapak Ibu Allah sedikit lagi. Jadi sampai akhirnya ada seorang ulama Islam yang kita kenal di dunia barat yang menemukan optik, yang menemukan globe. Ada namanya Hafidh Al-Idrisi. Beliau ini hidup di abad ke-6 Bapak Ibu hadirin. Dia punya kitab 2 jilid besar namanya Nuzhatul Mushtaq fi Ihtirafil Afaq. Jalan-jalan yang membuat rindu. Apa yang dikerjakan di dalam kitab yang pertama tadi Bapak hadirin? Dia petakan dunia saat itu, batas-batasnya, nama daerah, nama kampungnya dipetain sama dia. Sebelum ada Google segala macam, dia udah metain itu dengan perjalanan. Alhamdulillah rumah saya ada di kitabnya 2 jilid besar Nuzhatul Mushtaq. Dia yang kemudian mengarahkan para nakoda untuk berlayar kemari segala macam. Itu siapa? Kaum muslimin yang dari kecilnya dididik tentang Islam. Ada lagi satu lagi Imam Ibnu Aqil, seorang ahli kedokteran, seorang ahli fikih, seorang ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa. Dia mengarang kitab saat itu berbagai fan ilmu. Jadi kedokteran dikarang satu. Jadi satu kitab judulnya satu, tapi isinya seluruh fan ilmu. Dari mana itu didikannya? Dari didikannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika didikan Nabi itu mengucap Bapak hadirin, ketika mereka sukses jadi pemimpin, jadi pengusaha, tidak jadi orang yang zalim, dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Ini yang kita rindukan. Sepintar apapun seorang kalau bertakwa sama Allah, mereka akan menzalimi kita. Sehebat apapun kekuatannya, kecerdasannya, kalau bertakwa sama Allah, maka akan menzalimi kita. Maka kita jadikan kembali masjid mushola kita sebagai basis untuk mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita untuk bukan cuma ngerti tentang ilmu dunia, tapi inti dengan ilmu akhirat. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu hadirin, kita nanti akan pulang ke apa mau di sini terus? Di kubur terus, 82 terus? Ada yang mau di sini terus? Enggak kan ya? Pada mau pulang kan ke akhirat? Iya. Ke surga kan maunya kan? Iya. Ibu-ibu mau ke surga apa di sini terus? Hah? Ibu-ibu mau nanti di surga apa di sini terus? Surga. Mau sekarang apa besok? Hah? Susah juga diajak enak. Bapak sekarang apa besok surganya? Bingung juga jawabnya. Ini Bapak Ibu hadirin dan Allah. Jadi kesimpulannya, Bismillah, kita bareng-bareng gandengan tangan. Kita ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemerintah. Maka kita jadikan mushola-mushola kita, masjid-masjid kita bukan cuma pendidikan, basis pendidikan, sini sosial, kemasyarakatan, segala macam menjadi basis itu. Sehingga kalau misalnya orang yang pada rajin ke masjid ke mushola, polisinya anteng nggak kira-kira tuh? Anteng. Tentaranya anteng nggak tuh? Orang lurahnya anteng nggak tuh? Anteng, karena pada benar semua. Itu Bapak Ibu. Insya Allah nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit kalau kita bergandengan tangan, kita bareng-bareng ikhlas karena Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti outputnya bukan cuma buat mushola, pasti buat lingkungan, nanti buat masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Insya Allah, karena sudah dibuktikan oleh Nabi dan para sahabatnya 14 abad menguasai dunia. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kalian tadi itu ya. Kita baca Fatihah, khusus untuk semua
yang telah berbuat baik, bukan cuma pada acara ini, tapi yang mewakafkan tanah ini, yang membangun ini musola, mau yang nyumbangnya gede, mau yang nyumbangnya paku doang, itu kita doain nggak kira-kira? Doain gitu ya. Yang semen doang sesak doain nggak? Doain. Jangan udah kagak nyumbang komen lagi kayak gitu. Nah iya tuh, nah iya. Kita doain biar sehat, yang masih hidup pada panjang umur, ibu-ibu duitnya banyak, amin. Tapi buat infak, amin apa kagak? Alhamdulillah gitu ya. Semuanya yang punya anak dijadikan anak yang saleh dan salehah, yang sukses dunia dan akhirat. Rezekinya digampangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit pada disembuhkan, yang punya utang dilunasin. Amin. Coba kalau utang dan segala macam. Dan yang meninggal diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qudus ya Salam ya Mu'min. Kami berkumpul di malam ini dalam rangka memohon Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memaafkan rumahmu ya Allah, menuntut ilmu, membaca Al-Quran dan segala kebaikan yang telah kami lakukan. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah, dan ampuni kami, rahmati kami ya Allah. Bersihkan kepada kami iman yang sempurna, amal yang saleh, ilmu yang bermanfaat, kebaikan dunia dan akhirat, dan mewafatkan kami Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.